pakai buat metode seismik refraksi. Ini yang udah dijelasin waktu praktikum juga. Ini alat-alatnya ada main unit, ini ada seismograf X820S. Terus dia ada aki ini fungsinya buat nyalain alatnya, jadi buat kayak baterainya gitu. Terus ini adalah kabel konektor dari aki ke alatnya. Ada capitannya merah, hitam, terus sama ini yang buat main unit. Terus ini ada plate. Nah, plate ini nanti yang bakal dipukul pakai palu. Jadi dia nanti bakal ngirim gelombang getarnya ya, ke bawah tanah. Makanya nanti dia bakal berdampingan sama geofon trigger. Nah, buat trigger sama receiver itu bedanya adalah di bagian konektornya. Yang buat trigger itu dia bulat kayak gini, yang receiver dia capitan warna merah sama hitam. Nah, terus ini ada kabel. Nah, ini kabel ini buat nyambungin. Yang biru itu buat trigger ke main unit, yang kuning buat receiver ke main unit. Nah, terus nanti yang buat cara pemasangannya di lapangan itu adalah nanti kalian bakal ngulur yang ini dulu, yang konektor receiver. Jadi nanti, nah ini bisa dilihat di sini ya, ini adalah konektornya. Nah, ini sudah ada labelnya dari angka 24, nanti dia bakal 24 sampai 1. Ya, 24 itu adalah yang posisinya paling dekat sama bunyinya. Nanti misalnya 24-nya di sini, yang paling ujung jauh mana adalah nomor 1. Buat nyambunginnya itu, kan dia tadi konektornya ada dua, warna merah sama hitam. Nah, yang merah itu dicapit ke bagian yang lebih lebar, yang lebarnya. Nah, hitamnya yang kecil. Ya. Nah, terus nanti dia itu bakal disambung ke main unitnya pakai yang input 1 sampai 24. Nah, terus yang buat yang triggernya ini konektornya dia bulat kayak gini, itu dipasang ke yang trigger. Nah, dia itu ada tulisannya A sama B. Itu tinggal dipasin aja. Kalau enggak dia kan ada kayak pola yang ini ya kotak terus bulat-bulat. Nah, itu tinggal dipasin sama yang ada di sini. Ini kan kotaknya yang bagian atas. Ini tinggal dipasin di sini. Nah, kalau udah masuk, kuncinya adalah cara kuncinya diputar ke kanan. Nah, ini dia udah nyambung. Nah, buat yang ini geofon triggernya disambungin ke sini. Ini juga sama, dia itu ada AB-nya, tapi biar gampang tinggal nyesuaiin polanya ini aja. Yang kotaknya yang bagian atas, ini tinggal dipasin ke sini. Nah, kalau udah masuk, kuncinya juga putar ke kanan. Ini dia udah tersambung. Nah, nanti kan dia itu yang receiver ada 24. Ini kan segini sampai 24. Nah, dia itu nanti di lapangan intervalnya itu antara setengah sampai 1 meter. Nah, itu nanti tinggal disesuaikan aja. Nanti kita lihat kondisi lapangannya dulu kayak gimana. Nah, terus buat cara konfigurasinya itu diusahakan dia itu posisinya sama. Misalnya yang pertama dia posisinya kayak gini. Nah, usahakan yang berikutnya tuh posisinya juga sama kayak gini juga. Jangan sampai kebalik. Lebih baik seperti ini. Nah, nanti ya ini pokoknya nanti diulur sampai habis. Terus ini dipasangin dari 24 sampai 1. Terus bagian plate sama triggernya ini nanti kalian mulainya dari ujung yang paling jauh. Jadi di yang nomor 1. Nah, nanti yang trigger ini posisinya bakal ada di sebelah plate. Ya, nanti kurang lebih jaraknya mungkin ya 5 jari kayak gini buat nge-trigger si gelombang seismiknya. Nah, nanti di lapangan kalau misalnya waktunya cukup, kalian itu bakal ngambil data dari 5 titik shot. Jadi nanti kan ini ada 24, berarti kalian ngambilnya di geofon 1, 6, 12, 18 sama 24. Kalau misalnya waktunya nggak cukup, itu kalian ngambil 3 aja. Jadi nanti di 1, 12 sama 24. Terus udah, kalau misalnya nanti kalian mau pindah posisi shot, misalnya dari 1/6 atau 1/12, itu yang di bawah geser itu adalah plate,
terus triggernya sama kabel. Jadi nanti 3 ini dibawa ke titik shot berikutnya. Misalnya ini di 12, nah nanti ini bakal dibawa dari ujung ke 12. Nanti ini bakal diletakin di dekat sama posisi 12-nya. Terus buat nyalain alatnya itu kita pakai api. Nah, ini ada sapitannya ada 2, yang hitam sama yang merah. Yang hitam tuh buat yang minus, yang merah buat yang plus. Cara pasangnya itu adalah yang minus dulu. Jadi yang hitam dulu ke minus, terus ininya ke plus. Nah kalau udah kayak gini, baru ini yang konektornya dicolokin ke yang gambar baterai. Nah ini tinggal dipasin aja juga. Ini kan ada kayak tonjolan gitu yang bagian atas. Nah ini pasin di sini. Nah ya udah siap buat dipakai. Oke, mungkin sebelum nyoba alatnya ada yang mau tanya dulu buat setting telepon kedua. Kalau aman langsung kita ke cara pakai alatnya ya. Sebenarnya di video tutorial juga udah ada ya, tapi biar lebih jelas aja. Nah ini cara nyalainnya adalah klik tombol powernya ini sampai dia nanti lampu warna biru nyala. Dia pencet aja. Dia kadang emang agak tricky ya. Sampai powernya warna biru ini. Nah, ini tinggal dihitung. Nanti dia tampilan awalnya kayak mus. Ini kayak gitu aja. Nah, karena ini nanti touchscreen, nanti pencet-pencetnya pakai ini ya. Ini tinggal ditunggu lagi. Ya. Nah, ini nanti tampilan awalnya ini. Nah, ini tinggal ditunggu lagi. Nanti dia tampilannya bakal berubah. Nggak kuat. Nah, dia nanti kan tampilannya kayak gini kan. Nah, buat akuisisi data itu yang STNet. Ini diklik. Ini dia software buat akuisisi data. Tinggal ditunggu aja. Nah, sebelum mulai pengambilan data itu lebih baik itu geofonnya itu dicek dulu apakah dia udah nyambung semua apa belum. Caranya adalah pilih yang tes, yang menu ketiga tes, terus yang go to geofon tes. Nah ini tinggal di start. Nah, nanti dia bakal muncul nomor-nomor geofonnya. Nah ini geofon error kan. Nah, dia errornya ada 23 karena aku tadi kan cuma nyambungin satu yang nomor 24. Nah kalau dia misalnya udah tersambung dengan baik itu bakal warna hijau kayak gini. Iya kalau misalnya udah nyambung semua. Nah jadi misalnya nanti kalau kalian udah pasang-pasang nih terus dites, nah kira-kira ada yang misalnya nomor 13 masih merah. Nah, itu nanti kalian cek dulu yang posisi 13 itu dicabut lagi terus disambungin lagi. Kalau misalnya nggak bisa itu dari ininya dicabut dari tangan juga terus agak digeser-geser ya. Kalau misalnya ini kan dia kan misalnya bentangannya gini kan, nah nanti misalnya kayak gini. Nah itu kalau misalnya ini nggak mau connect itu dicabut. Nah cara gesernya itu adalah gini, maju atau mundur, jangan ke samping karena dia bakal mempengaruhi intervalnya. Jadi gesernya ke depan belakang. Ini nanti kalau misalnya udah nyambung semua warna hijau terus di close aja. Nah berarti udah siap buat akuisisi data. Pilih yang paling atas, active seismic, go to acquisition. Nah dia nanti tampilan awalnya kayak gini, tinggal di start aja. Start ini tinggal ditunggu. Nah ini kan
kan udah waiting for the shot, berarti dia plate-nya udah siap buat dipukul. Nah tapi sebelum kalian pukul itu pastiin jangan sampai ada pergerakan di dekat plate sama trigger, karena dia nanti bakal menimbulkan adanya noise. Jadi nanti dia bisa ganggu misalnya kalian dirinya safer spring-nya dulu. Ada motor dulu, motor lewat. Motornya biar lewat dulu. Pokoknya jangan sampai ada getaran sebelum kalian pukul. Kalau misalnya udah tenang semua baru dipukul nanti dia deteksi sendiri mas. Iya, Ada langsung ada bacaan. Iya. Berarti bisa aja motor lewat dia mikir itu shot misalnya, itu bisa aja. Jadi kan karena dia shotnya dekat sama trigger kan, nanti dia first springnya bakal tinggi gitu. Nah, kalau misalnya ada motor sebelum kalian pukul itu nanti dia di depannya itu bakal ada noise-nya baru dia first spring. Nah ini kan udah waiting for shot, nanti ini tinggal dipukul pakai paru. Waduh ini ini waiting for shot ya, nanti plate-nya nih dipukul. Ini kan nggak ketek karena kurang kuat tadi ya. Nah nanti dia bakal terekam kayak gini. Camping. Jadi scroll ya pokoknya dia grafiknya itu kayak yang data waktu praktikum, jadi dia hubungan jarak dari data waktu. Jadi nanti dia bakal ya trennya kayak kemarin lah, pokoknya dia makin jauh dari source pukulnya ini dia akan semakin jauh dari perspektif. Nah misalnya ya ini buat contoh aja, ini kan datanya udah rekam nih. Nah ini tinggal di save acquisition. Nah ini tinggal kalian cari folder buat penyimpanannya. Ini klik yang folder ini. Nah nanti kalian simpennya itu di dokumen, terus ke folder yang ftge26. Nah nanti format namanya itu kalian sesuaiin aja. Jadi kemarin tuh biar gampang, kalau nggak salah nomor kelompok terus posisi shotnya. Jadi misalnya kalian kelompok berapa? Nah, jadi nanti biar gampang misalnya ya K4 gitu. K4 garis bawah, misalnya posisi shotnya itu kalian di 1 atau 24. Jadi udah K4 garis bawah misalnya 24 gitu. Ya. Posisi shot itu kan dia ini angka ini. Karena dia ada 24. Kalau kalian tuh akuisisinya itu kan kalau bisa kalau waktunya cukup kan 5. Nanti jadi di 1, 6, 12, 18, 24. Itu kalau misalnya nggak cukup itu nanti 3 aja. Jadi ujung-ujung tengah-tengah. Siap PIC. Ya nanti pokoknya ya muncullah grafiknya gini terus tengahnya nanti kan gini. Ya pokoknya gitu, ini tinggal di save aja. Kalau udah close, ini nggak usah. Nah kalau misalnya kalian mau ngecek dia udah ke save belum, itu ke ya saya jam dulu. Nah nanti kan misalnya kalian udah mau pindah dari misalnya dari 1 ke 6. Nah, itu berarti di save dulu baru kalian pindah ininya 3 benda ini. Nah kalau misalnya kalian udah sampai di geofon nomor 6 itu tinggal ke sini acquisition lagi, terus start acquisition lagi. Nah nanti posisinya kan ini bakal di dekat sama nomor 6. Nah kalau udah waiting result tinggal pukul lagi aja. Nah kalau udah keluar kayak tadi tinggal di save, kasih nama, kelompok berapa, posisi shot berapa. Nah pokoknya kalau udah di save baru pindah sampai 5 kali ya, kalau enggak 3 kali gitu. Nah, kalau misalnya mau ngecek udah kesimpan belum, kalian klik yang pojok kiri atas yang gambar pintu, ini dia bakal keluar yes. Nah nanti cek aja di file explorer ke dokumen. Nah, masuk sini. Nah, tinggal dicek aja udah kesimpan. Kalau misalnya belum kesimpan ya tinggal di akuisisi pulang aja. Ya, mungkin ada yang mau tanya dulu.
Oh iya, control ya. Mungkin bisa dicoba coba sekali dulu. Kalau misalnya dia first breaknya kurang kelihatan berarti dibuatin lagi. Soalnya kemarin tuh aku juga belum sempat nyoba, waktu mau nyoba itu malah hujan kan, ya malah repot harus pindah-pindah. Oh ya, waktu misalnya nanti di lapangan hujan itu yang pertama kali diamanin itu adalah engine itu. Jadi nanti langsung di shutdown. Ini harus ditunggu sampai mati dulu. Berarti selama itu dipayung. Ya, payungin dulu. Terus nanti cabut-cabut baru ini. PJ payung. Kalau udah ini nanti mati, cabutnya yang ini dulu. Terus karena tadi dia masangnya yang hitam dulu baru yang merah. Kalau nyopot itu yang merah dulu baru yang hitam. Nah, kalau udah kalau aki udah kecabut, semuanya dicabut, ini ditinggal aja nggak apa-apa, yang penting yang ini dulu. Ini langsung diamanin, jangan sampai kena hujan. Terus udah sih gitu. Ini ada yang mau nanya lagi? Mungkin kalau pas field trip nanti kita hujan deras kita bisa PBL kita maksudnya ada satu metode yang nggak bisa itu gini atau Itu masih didiskusikan lagi buat nanti cabut ini dulu ya, ini merah baru hitam. Mas ini cabut-cabut, yang lain tinggal ini.